Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Oke, hari ini tema kita adalah lindungilah dirimu sebelum terlambat. Ya, sebelum terlambat ini apa? Ya, sebelum terlambat nih entah kamu nanti habis dalam keuangan, habis dalam energi, habis dalam pikiran, ya, habis dalam mental, ya, ataupun waktu. Nah, ini kira-kira sebelum terlambat bagaimana, ya, dan lindungi bagaimana seperti yang ingin semesta sampaikan kepadamu dari orang-orang ini, ya, yang pastinya orang-orang yang tidak baik, ya. Ini pesan semesta kepadamu. Jadi ini terkhusus untuk kamu yang mendengarkan. Ini khusus spesial buat kamu karena semua yang datang pada channel saya ini tidak kebetulan. Ada tuntunan semesta. Saya hanya menyampaikan, saya hanya perantara semesta, ya, untuk menyampaikan ini kepada kamu, ya, melalui energi dari kartu tarot. Kamu yang mengklik berarti ada tuntunan semesta yang mana mengarahkan tangan kamu untuk mengklik ini, sehingga pesan ini spesial untukmu, ya. Tetap nanti saya bikin full zodiak, ya, tetapi ini bukan secara zodiak tetapi secara pribadi, ya, untuk kamu yang mendengarkan. Jadi apa yang ingin semesta sampaikan supaya dirimu lebih baik, dirimu lebih tercerahkan, dan dirimu lebih waras, ya. Nah, ini kamu lakukanlah ini, ya, yang semesta ingin sampaikan kepadamu, ya. Jadi lindungilah dirimu sebelum terlambat, tema kita. Oke, apa yang ingin semesta sampaikan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelumnya kita jangan lupa kalian like, ya, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energi kalian sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Lindungilah dirimu dari orang ini sebelum terlambat. Jadi apa yang harus kamu lindungi atau apa yang harus kamu perbuat, ya, supaya orang-orang tidak berbuat jahat kepada kamu, ya. Kita lihat pesan semesta untukmu dan spesial untuk kalian yang mendengarkan ini. Oke, perlindungan untuk dirimu dari orang-orang jahat ini. Wah. Oke, di sini ada The Magician, Two of Cups, The Fool. Yang ingin semesta sampaikan kepada kamu, yang pertama adalah cari tahu dulu kenapa mereka tidak suka kamu atau menjahatimu. Jadi sebelum kita memberikan perlindungan pada diri kita, kita harus juga introspeksi diri dulu, ya. Kita sudah memberi yang terbaik tidak untuk mereka, jangan sampai kita yang salah gini, ya. Kita bilang mereka jahat, padahal kita sendiri yang jahat, ya. Jadi cari tahu dulu apa masalahnya. Oh, ternyata dia jahat karena ini gitu. Tetapi kalau memang seandainya kamu sudah berbuat baik dan mereka jahat, berarti kamu sudah mengidentifikasi bahwa mereka memang jahat pada dirimu, mereka tidak suka, mereka sirik. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih melihat dulu, ya, kenapa sampai mereka menjahati kamu. Kalau memang kamu sudah tahu ternyata oh memang mereka wataknya jahat, ya sudah, berarti kamu sudah tahu bahwa orang itu jahat. Dan disinilah harus bisa memberikan perlindungan pada dirimu. Jangan kita hanya memberikan perlindungan pada diri kita, padahal diri kita sendiri yang bobrok gitu. Diri kita sendiri yang
Salah berarti kan kita egois, kita membenarkan kesalahan kita. Berarti kita menjadi toksik buat orang lain dan diri kita sendiri. Ya, di kartu pertama ya, cari tahu dulu apa masalahnya, ya, dan habis itu introspeksi diri, ya. Oke, setelah kamu introspeksi, baru lihat lagi perkembangan dia. Apakah sifatnya atau karakternya masih seperti yang dulu ataukah tidak? Kalau masih sama, berarti memang mereka tidak mau berubah dan karakternya mungkin seperti begitu. Kalau kamu sudah berubah menjadi baik, tetapi tetap aja mereka masih jahat sama kamu atau sirik atau ya begitu, berarti karakter mereka. Dan disitulah harus bisa memberikan perlindungan. Jangan hanya kita melindungi. Ya sama seperti kita nggak sakit tapi kita selalu meminum obat. Tapi tidak tahu kenapa sampai sakit ini terjadi gitu. Jangan hanya minum obat terus. Ya. Tetapi kita lihat, oh ternyata saya sakit nih karena ada masalah yang harus diselesaikan karena pikiran. Nah, ini contoh. Ya. Jadi semesta mau sampaikan untuk pertama ya, cari tahu dulu apa masalahnya dan habis itu baru kamu identifikasi dia. Apakah memang dia orang baik atau jahat? Dan kamu juga harus introspeksi diri. Kalau dia baik, berarti memang ada masalah dan bisa saling memaafkan. Tetapi kalau dia memang tetap jahat, berarti wataknya memang atau karakternya memang jahat, tidak suka pada dirimu. Dan disitulah harus bisa memberikan perlindungan kepada dirimu. Oke, berikutnya di sini ya ada the Devil, Seven of Pentacles, Queen of Pentacles. Di sini Two of Pentacles. Ada juga Page of Cups. Oke, jadi berikutnya di sini sih semesta mau sampaikan kepada kamu tetap harus bisa menjadi diri sendiri. Jangan karena mau dikatakan bagus, mau dikatakan wow ya, kamu menjadi orang yang seperti mereka. Atau kamu harus masuk link kita, tapi karakternya harus seperti gitu ya. Menindas orang, sombong, angku, dari bicaranya mungkin mereka merasa bahwa saya nih orang baik, padahal memuja dirinya sendiri, menjatuhkan orang lain. Ya. Jadi untuk bisa melindungi dirimu di mana circle-mu harus dijaga juga. Kamu di circle mana? Kalau kamu di circle toksik, orang-orang yang karakternya tidak beres, secara tidak langsung kamu akan mengikuti cara mereka. Kenapa? Karena kamu merasa itu baik. Contoh ya, kamu di tempat orang yang pesimis, kamu juga akan ikut pesimis dan ikut malas. Kenapa? Energinya terkoneksi atau tertular. Ataupun mungkin bicara kurang bagus ya, bicara maki-maki gitu. Kamu pasti maki-maki itu kan biasa, itu kan bercanda. Padahal itu sebenarnya sudah dosa loh. Ya, sama saja kamu merendahkan orang. Dan juga merendahkan dirimu sendiri. Seolah-olah kamu tuh tidak mempunyai pendidikan. Sudah tahu itu bahasa yang kurang bagus, kenapa harus diucap? Berarti kan merendahkan dirimu. Walaupun mungkin kamu sekolah tinggi-tinggi ya. Kebanyakan saya lihat sekarang orang biasa bilang kata-kata bahasa yang kurang bagus, dibilangnya bercanda. Ya, padahal itu tidak sopan. Gitu ya. Jadi lihat circle-mu di mana. Kalau memang kamu tahu bahwa circle saya orang itu tidak baik ya, jadilah diri sendiri. Ya, dengan dirimu, bukan dengan karakter mereka. Terkadang kita merasa bahwa saya harus tetap di situ di lingkungan toksik itu karena saya sudah tidak punya pilihan, Kak Ica. Itu menurutmu. Malah orang itu tambah stres dengan kondisi yang mumet, dengan orang-orang yang mumet loh. Tetapi kalau kamu sendiri dengan mungkin 1-2 teman yang care, kamu akan jauh lebih baik. Kamu akan lebih produktif, kamu akan lebih tenang. Coba lihat orang-orang kaya, mana temannya banyak. Malah dia perlu ketenangan. Coba lihat gaya hidup mereka, itu dicontoh. Bukan malah menghabiskan waktu untuk gosip, mengeluh, ya sesama teman kan kita kayak curhat. Tapi kalau kita sendiri nggak ada waktu untuk curhat-curhat negatif, pasti produktif. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Produktif, bukan ngeluh, bukan curhat. Ujung-ujungnya capek, malas tidur. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu,
circle kamu tuh dilihat ya. Jadi kalau kamu mau memberikan perlindungan pada dirimu, ya lihat circlemu. Hari ini memang circlemu dia tidak membicarakan kamu, dia membicarakan orang lain. Tetapi suatu saat jangan kaget kalau dia membicarakan kamu. Kenapa? Karena kamu mengizinkan ada di tempat itu. Suatu saat kamu siap-siap, mereka menggosipin kamu, menceritakan kekurangan-kekurangan kamu. Makanya semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih percaya diri. Kalau memang itu tempatmu, silahkan bergabung. Kalau bukan tempatmu, kamu udah tahu itu tempatmu salah, keluarlah. Ya, itu perlindungan. Ya, ada yang mengeluh, Cak, saya kerjanya begini tapi nggak dapat gaji yang bagus. Tapi kenapa kamu masih di situ? Ya karena saya bingung, terus saya kerjanya nanti di mana? Ya sudah, kalau begitu jangan ngeluh, karena itu kan pilihan. Kamu mau tetap di circle itu berarti kamu harus tetap bersyukur bahwa saya masih bisa tetap di pekerjaan itu walaupun lingkungannya toksik atau pimpinan toksik atau orang-orangnya toksik. Itu pilihanmu kan? Berarti jangan ngeluh. Kalau memang ngasih ngeluh ya keluar. Intinya kan gitu. Hidup ini kan pilihan. Kenapa harus dibawa repot? Kenapa harus dipersulit? Ya. Oke, berikutnya kita lihat Ace of Swords, Ace of Wands, Justice, Knight of Wands. Berikutnya nih dengan orang yang minta tolong alias pemalas. Ya. Ya. Kenapa saya bilang harus melindungi dirimu dari orang-orang yang hanya memanfaatkan kebaikan kamu. Jadi orang-orang yang meminta tolong itu terselubung kadang-kadang. Padahal dia malas, dia mau hanya toksik, hanya mau meminta, mental pengemis. Tapi kamu, oh iya saya minta pertolongan, saya harus bantu karena dia sudah tidak bisa. Kita bantu kalau memang dia sudah sakit atau dia cacat. Orang cacat aja masih ada kerajinan tangan untuk dijual kok. Masa dia sembuh sehat? Itu karena malas. Jadi lindungilah dirimu supaya apa? Kamu jangan dijadikan hanya untuk dimanfaatkan. Jadi artinya kamu itu akan dimanfaatkan dan membuat mereka itu semakin malas. Ya, ini bisa juga dari keluarga atau sahabat atau bahkan anak sendiri. Saking sayangnya kita memanjakan, ujung-ujungnya dia ketergantungan sama kita. Ini contoh. Ya, jadi lindungilah dirimu dari orang-orang yang hanya manipulatif, hanya mau enaknya saja, ya, tidak mau berusaha, pemalas, dan kadang-kadang kalau kita tidak membantu mereka lagi menghujat, wah dia tuh pelit, wah dia tuh serakah, bicara tentang kita yang negatif, ya. Seolah-olah kita ini jahat, tidak membantunya. Padahal kalau membantu itu kan hak kita, mau membantu ataukah tidak. Tetapi kalau kita membantu, malah dia besok lagi minta lagi, dan itu terjadi. Kamu coba lihat orang yang kita kasih peluang ya, besok dia pinjam uang, besok pasti dia akan pinjam uang lagi ke kita. Dan itu mempersulit diri kita. Mungkin kita juga mau pakai uang, tapi malah dia datang untuk pinjam uang atau yang ngeluh-ngeluh. Kenapa? Karena kita membiasakan diri. Nah ini contoh. Ataupun minta tolong ini itu, padahal sebenarnya dia bisa. Cuman karena dia nggak mau gerak. Kenapa? Karena berharap. Nah ini kalau ada pada dirimu ya kamu introspeksi juga diri kamu. Jangan hanya mau mempersulit orang lain. Ya, jadi lindungi dirimu sebelum kamu yang stres sendiri, pusing sendiri karena keluhan mereka, karena ketidakmandirian mereka. Gitu ya. Dan kalaupun mungkin kondisinya di sini kamu menegur mereka, karena kan ini bicara tentang sosialisasi juga ya, kita bersosialisasi ya dengan semuanya ya, kita mungkin dengan kondisi mereka lagi bahasanya ya tetap harus tenang gitu, jangan terkadang kita bentrok dengan orang karena dari tata bahasa ya. Jadi mungkin ada yang tersinggung, akhirnya dia pergi karena saking tersinggungnya dia gitu ya. Mungkin kamu tuh pemalas, kamu tuh, jangan bilang gitu juga, nanti malah dia tambah pemalas. Coba nanti dibilang bahasanya kamu nih kayaknya punya potensi untuk kerja di sini dan saya lihat kamu pasti bisa sukses gitu. Jadi jangan langsung diskak. Kalau diskak, wah dia langsung down, dia malah merasa dirinya kecil dan tidak berharga dan tidak berarti. Ini contoh supaya dia lebih rajin
Karena apa? Ada pujian, ya ada support. Nah gitu ya. Jadi kalau mau dibilang harus tenang untuk mengajarkan mereka dan elegan dalam berucap, bertindak, bersikap. Walaupun mungkin kondisinya kamu sudah emosi, ya. Karena terkadang gara-gara emosi akhirnya masalah kecil menjadi besar, atau masalah yang tidak ada menjadi ada masalah, dan itu membuat kita kan stres juga. Itu bukan perlindungan buat kita. Ya, contohnya dia pinjam uang baru langsung, kamu nih tinggal pinjam-pinjam uang aja, kerja dong, jangan malas dong. Itu mengintimidasi. Dibilang aja, aduh minta maaf, hari ini saya lagi juga banyak kebutuhan, saya hari ini maaf saya tidak bisa bantu, lagi kosong, maaf sekali ya. Ya sudah, titik. Nggak usah banyak embel-embel, yang penting kita bicara elegan. Kita menolak secara elegan. Jangan, kamu tuh kemarin aja belum bayar, nggak usah gitu. Kalau gimana Kak Ica, kalau dia belum bayar, terus kita bagaimana cara yang marah dan elegan supaya mereka bayar? Kalau bicara kita tagih dengan penuh kasih. Kalau mereka tidak bayar itu resiko. Jangan dengan emosi. Emosi tadi saya bilang ya, bukan melindungi dirimu, tapi kamu kalau dengan emosi kamu akan membuatmu dirimu semakin terpuruk, semakin stres, semakin banyak musuh. Makanya saya bilang harus bisa mengontrol emosi. Kalau dia tidak bayar, ya itu resiko kamu. Siapa suruh kamu tidak tegas pada dirimu sendiri? Akhirnya kamu yang dipersulit kan? Harus tegas. Itu sudah resiko. Ya, siapa suruh kamu nggak tegas? Berarti kamu yang mengizinkan dirimu untuk susah, mengizinkan dirimu dari tindakanmu yang tidak tegas itu, mengizinkan dirimu untuk hidup dipersulit. Nah ini, jadi hati-hati ya bicara apapun. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa melindungi dirimu ya harus ada ketegasan juga, dan juga penuh dengan kelembutan, bisa mengontrol emosi dari ucapan dan tindakan. Oke, berikutnya di sini ada Knight of Sword, ada King of Cups. Oke. Dan satu lagi kartunya ya, miring-miring kartunya ini ya. The Chariot, kartunya dia licin ya. Oke, di sini ada Knight of Sword, King of Cups, dan The Chariot. Jadi kalau orang semakin membuatmu terluka, semakin membuatmu tidak bahagia, ya, kamu sudah bantu tapi tambah makan hati, tambah menjadi-jadi. Caranya gimana? Abaikan. Terkadang kita mau bilang, kamu harus jadi baik, kamu harus jadi ini, jadi ini. Kalau dia mau menjadi baik, kalau dirinya mau jadi baik, dirinya yang mau berbuat baik, dirinya pasti akan baik. Bukan dari kita. Bukan kita yang membentuk dia supaya dia baik. Bukan dari kita yang membuat dia menjadi orang baik. No. Tetapi dirinya yang mau membuat dirinya menjadi lebih baik. Jadi bagaimana cari Kak Ica kalau kita sudah tegur tapi dia nggak mau dengar? Ya abaikan saja. Pengabaian itu teguran paling sakit loh, paling dibilang dahsyat. Abaikan. Walaupun kita sayang, kita cinta. Tetapi daripada kita yang korban, ya, terkadang kita mengekang orang semakin menjadi-jadi. Biarlah dia yang tertekan sendiri atau dia yang berpikir sendiri apakah langkah yang dia ambil itu sudah benar atau tidak. Tanpa perlu kita ngoceh, tanpa perlu kita menggurui. Ya. Jadi yang semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau perlindungan terakhir adalah mengabaikan orang-orang yang tidak sevibrasi, orang-orang yang menjahati kita, orang-orang yang membuat kita stres. Abaikan. Kalau memang kamu sudah berusaha, itu jalan terakhir, jalan satu-satunya, abaikan. Ya. Kenapa kita harus susah dengan orang lain sedangkan diri kita aja nggak beres gitu? Kenapa kita harus urus orang lain kalau diri kita aja belum terurus baik gitu? Fokuslah pada dirimu. Terkadang kita lebih fokus pada orang lain, diri kita terabaikan. Ataupun mungkin kondisinya diri kita aja belum beres, baru kita mau sok-sok jadi pahlawan untuk orang lain. Jadi fokus pada dirimu, tidak usah fokus pada orang lain. Pada saat kamu kaya, mereka akan datang. Pada saat kamu susah, belum tentu mereka bantu. Atau bahkan kamu sendiri susah, kamu malah bantu orang. Dengan harapan suatu saat nanti dia akan bantu kamu. Ujung-ujungnya dia tidak membantu dan kamu akhirnya sakit hati. Itu nggak bisa. Kamu nggak bisa memaksa orang untuk membantu.
ya. Makanya saya bilang tercukupilah dirimu dulu baru kamu membantu orang. Terkadang kamu belum tercukupi, kamu membantu orang dengan harapan mereka membantu. Hak orang membantu atau tidak bukan hak kamu untuk membantu orang dan menuntut ya untuk mereka suatu saat membantu kamu. No. Jadi kalau memang kamu tahu bahwa orang itu hanya memanfaatkan kamu, jalan terakhir, jalan satu-satunya ya mengabaikan mereka. Jangan dekat-dekat gitu, tapi kita tetap harus memaafkan. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau sakit hati dengan emosi ataupun apapun. No. Ya. Kalau bisa, kalau macam kamu sudah sakit hati ya, kamu sudah mengabaikan dan tetap masih rasa emosi sakit hati, ya menjauh. Jangan lihat-lihat dia. Kalau gitu menjauh, pergi hilang kemana gitu. Kalau sakit hatinya sangat luar biasa ya. Kan ada beberapa kan orang yang sakit hati. Ya, kita sudah baik sama orang tapi orang itu jahat sama kita. Kita abaikan dan menjauh. Itu salah satu. Supaya apa? Kita jangan tertekan secara mental, secara emosional. Akhirnya apa? Diri kita yang stres. Kita sakit-sakitan, belum tentu dia yang urus. Belum tentu dia yang bayar obatnya. Belum tentu membuat kita bahagia. Ya, jadi jangan terlalu berfokus pada orang lain. Bukan berarti saya bilang kamu di sini egois, tidak. Tetapi ini semesta mau sampaikan untuk memberikan perlindungan pada dirimu. Di mana dirimu dulu yang diutamakan. Ini kan sesuai tema kita ya. Tetap memberikan pemaafan, jangan membalas. Biarlah izinkan semesta untuk memberikan teguran kepada mereka dan kamu fokus pada dirimu sendiri. Seperti gitu, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Ingat lindungilah dirimu sebelum terlambat. Terkadang kita akhirnya sudah sakit baru sadar ya bahwa kita dimanfaatkan. Kita sudah habis baru kita sadar, ternyata kita dimanfaatkan. Iya kan? Jadi sebelum kamu jatuh dan tertatih dan sadarlah dari sekarang. Karena ini pesan semesta untukmu, ya. Dan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik dan tercerahkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.